Halo semua, oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teorema sisa. Nah, di sini teorema sisa itu dibagi menjadi 3 berdasarkan pembaginya. Ya, jadi yang dilihat adalah pembaginya. Yang pertama, jika pembaginya adalah X plus K. Yang kedua, jika pembaginya adalah AX plus B. Dan yang terakhir adalah jika pembaginya X min A kali X min B. Ya, jadi yang membedakan adalah di pembaginya. Nah, kita langsung masuk ke teorema sisanya aja. Nah, di sini kalau misalnya kita mau cari sebuah fungsi itu kan adalah si pembagi dikali dengan hasil baginya ditambah dengan sisanya. Nah, tapi yang sekarang kita mau cari adalah sisanya. Nah, kita masuk ke teorema sisa 1. Teorema sisa 1, sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah S sama dengan F min K. Ya, jadi kalau misalnya di situnya X plus K, maka nanti yang kalian masukkan adalah F min K, dijadikan X sama dengan dulu. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja. Tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 minus 5 oleh X minus 1. Nah, di sini kan oleh X min 1, berarti nilai X-nya adalah 1 ya. Kenapa kok bisa 1? Karena kan X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. Nah, sehingga nilai polinomial dari X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ini kalian tinggal substitusikan aja ya. Ingat materi kita di awal. Ini tinggal di substitusi. Kalau mau pakai cara Horner juga boleh, tapi kalau lebih sederhana di substitusi langsung aja ya, apalagi ini kan angkanya atau nilai X-nya kecil. Berarti ini adalah 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 1 pangkat 2 minus 5. Berarti 1 min 2 plus 4 minus 5. 1 dikurang 2 minus 1. Min 1 ditambah 4 3. 3 dikurang 5 minus 2, maka nilainya adalah minus 2, atau ini adalah sisanya ya. Sisa baginya adalah minus 2. Nah, kalau misalnya mau pakai cara Horner gimana? Cara Horner kan sama aja ya. Kalau cara Horner sisa itu adalah nilainya juga yang di belakang. Berarti kalian tulis koefisiennya dari X pangkat 4. Berarti X pangkat 4 KF-nya 1. X pangkat 3 KF-nya adalah minus 2. X pangkat 2 nilainya 4. X pangkat 1 tidak ada, berarti 0. Kemudian konstantanya adalah minus 5. Oke, nah kalau kita pakai cara Horner, berarti yang kita tuliskan di luar di sini X-nya adalah 1. Nah, ini kita turunkan nilainya, berarti 1 kali 1, 1. Min 2 ditambah 1 minus 1 kali 1 jadi minus 1. 4 tambah min 1, 3. 3 kali 1, 3. 0 tambah 3, 3 kali 1, 3. Nah, min 5 ditambah 3 minus 2. Maka nilainya akan sama ya. Jadi mau pakai cara substitusi atau Horner, itu silakan aja. Nah, kemudian kita langsung masuk ke teorema sisa 2. Sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah S sama dengan F dalam kurung min b per A. Nah, dari mana sih dapetin min B per A? Jadi min B per A itu kan turunan dari si pembaginya ini ya. Pembaginya adalah AX plus B. Nah, ini kita jadikan sama dengan 0. Berarti AX sama dengan minus B. Sehingga X-nya adalah minus B per A. Nah, jadi nanti yang kalian substitusi adalah nilai minus B per A. Nah, gimana Bu kalau misalnya nanti nilai di sininya adalah AX min B bukan plus. Nah, kalau misalnya AX plus min B ya berarti X-nya adalah B per A. Kenapa B per A? Karena kan B-nya pindah ruas jadi positif. Ya, jadi minus di sini ketika dia AX plus B. Tapi kalau misalnya AX min B ya berarti jadi B per A. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3 oleh 2X plus 3. Nah, di sini berarti ini kan 2X plus 3. Ya, 2X plus 3 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 3. Atau nilai X-nya adalah minus 3 per
2. Nah ini boleh kalian langsung substitusikan. Kalau kita substitusikan nilai F min 3/2 langsung kita masukkan ke persamaannya. Ya berarti jadi min 3/2 pangkat 3 minus 2 min 3/2 pangkat 2 plus 3 sama dengan min 3 pangkat 3 minus 27 per 2 pangkat 3 8 minus 2 dikali ini 9/4 ya, kemudian ditambah 3 sama dengan min 27/8 minus 18/4 ditambah 3. Nah ini kan penyebutnya masih beda semua ya. Nah kita samakan aja di sini penyebutnya menjadi 8. Berarti minus 27 min 8 dibagi 4 2 dikali 18 36 ditambah 8 kali 3 24. Nah min 27 min 36 plus 24 berarti jadi minus 39/8. Ini kalau kita pakai cara substitusi. Nah kalau misalnya kita pakai cara Horner, kita coba lagi ya. Pakai cara Horner. Oke, berarti di sini koefisiennya yang pertama adalah untuk x pangkat 3-nya 1, x pangkat 2-nya minus 2, x pangkat 1-nya 0 karena tidak ada, kemudian konstantanya adalah 3. Nah, dengan nilai pembaginya di situ adalah minus 3/2. Nah, ini berarti turun jadi 1, di sini min 3/2. Nah, min 2 ditambah 3/2, berarti kan sama aja min 4/2 ya. Min 4/2, min 3/2 jadinya minus 7/2. Dikali min 3/2, berarti jadi 21/4. Ditambah 0, 21/4. Dikalikan dengan min 3/2, berarti jadi minus berapa? 63/8. Ya, nah 3 ditambah min 63/8. Nah, di sini kan berarti 3-nya itu sama aja kalau kita jadikan per 8 24/8 ya. 24/8 ditambah 63/8 maka jadi minus 39/8. Maka nilainya sama ya, substitusi dengan Horner. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke teorema sisa 3. Nah, teorema sisa 3 ini adalah soal yang paling banyak keluar mengenai teorema sisa. Ya, jadi dari teorema 1, 2, dan 3, itu soal yang paling sering muncul adalah yang teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dikali x min b adalah S sama dengan px plus q, di mana fa itu sama dengan p a plus q dan fb sama dengan pb plus q. Ya, jadi nanti kalian substitusikan nilai xa-nya dengan xb ke persamaan sisanya. Oke, kita langsung coba ke contoh soalnya aja. Diketahui suatu polinomial fx dibagi dengan x plus 2. Dia akan menghasilkan sisa 8. Jika polinomial fx dibagi dengan x min 4, maka akan bersisa minus 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 2x minus 8. Nah, jadi di sini kan x min a pembaginya x min a dan x min b. Ya, jadi di sini ada dua pembagi nih ya. Yang dibagi x min 2 dengan dibagi x min 4. Nah, untuk x min 2 berarti ini nilai x-nya adalah minus 2. Nah, untuk yang min 4 berarti ini nilai x-nya adalah 4. Nah, kalian masukkan persamaan ini ke sini ya, ke FA dan FB di sini nih. Nah, berarti kalau kita masukkan ke persamaan tersebut, maka yang pertama F ketika X-nya adalah minus 2 ya,
Tadi nilainya adalah berapa nilainya? Sisanya 8. Nah ini persamaannya berarti kan adalah minus 2x. Ya, minus 2 kita pakai samain aja kayak di sini, berarti min 2p plus q sama dengan 8. Nah kemudian untuk yang kedua F4 ya, di situ sisanya adalah minus 4. Berarti kita masukkan ke persamaan sisanya, FB adalah min 4p ditambah Q sama dengan minus 4. Nah kalau udah dapat kayak gini, ini tinggal kita eliminasi untuk mencari nilai P dan Q. Q-nya berarti habis kan ya. Ini Q-nya kita coret. Nah berarti 2P min 4P sama dengan minus 6P. Min 6P, 8 dikurang minus 4. Berarti 12. Sehingga nilai P-nya kita dapat adalah 12 dibagi minus 6. Maka P-nya adalah minus 2. Nah kalau udah dapat nilai P, berarti kita bisa cari nilai Q-nya. Ya, nilai Q masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, boleh juga ke persamaan yang kedua. Nah misalnya saya masukkan ke persamaan kedua, 4P ditambah Q sama dengan minus 4. 4 dikali minus 2 ditambah Q sama dengan min 4. Minus 8 ditambah Q sama dengan min 4, maka nilai Q-nya adalah 4. Nah, di sini kita udah punya nilai P dan punya nilai Q. Tinggal masukkan ke persamaan sisa ya. Sisa sama dengan PX plus Q. Berarti sisanya adalah min 2X ditambah 4. Nah, ini adalah sisanya. Ya, di sini juga saya ada cara lainnya untuk menentukan teorema sisa dalam bentuk seperti ini, dan mungkin ini bisa lebih efisien ketika kalian ulangan. Nah, jadi di sini tinggal tulis jika X-nya berapa, sisanya berapa. Ya, jadi tadi kan datanya adalah jika X-nya minus 2, kita akan menghasilkan sisa 8. Jika X-nya 4, maka akan bersisa minus 4. Nah, kemudian nanti ini tinggal dikali silang aja kayak apa ya, kayak determinan ya. Nah, berarti min 2 dikali 4 dikali minus 4 adalah 8. Kita tulis di sebelah kanannya. 4 kali 8 adalah 32. Nah, tanda di sini adalah negatif ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Minus 2 minus 4 di sini adalah minus 6. 8 min 4 12. 8 min 32 minus 24. Nah, ini adalah 6S sama dengan 12X min 24. Nah, yang dicarikan adalah sisa. Berarti tinggal, karena di sininya min 6, tinggal kalian bagi aja ya dengan minus 6. Berarti S sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, sama ya hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh 2-nya. Jadi di sini memang untuk teorema sisa 3 saya kasih 3 contoh ya dengan soal yang berbeda-beda. Nah, di sini suku banyak fx memberikan sisa 2x plus 9 jika dibaginya oleh x kuadrat plus 2x, dan memberikan sisa x min 1 jika dibagi oleh x kuadrat min 2x. Berapa sisa suku banyak fx jika dibagi oleh x kuadrat minus 4? Nah, jadi pembagi yang pertama itu kan adalah x kuadrat plus 2x. Nah, di mana x kuadrat plus 2x ini kan kita faktorkan dulu ya. Berarti x dikali x plus 2. Sehingga faktornya ini adalah x sama dengan 0. Ini x sama dengan minus 2. Nah, kemudian yang kedua pembaginya adalah x kuadrat min 2x. Berarti faktornya x
X minus 2. Nah, yang pertama di sini X-nya sama dengan 0, yang kedua X-nya adalah 2. Nah, untuk ini kan berarti dia punya dua nilai X. Untuk X0 dan X2 ya, X minus 2. Nah, kemudian ini juga berarti ini untuk X0 dan X2. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jika dibagi oleh X kuadrat min 4. Nah, X kuadrat minus 4 itu kan berarti faktornya adalah X plus 2 dan X minus 2. Nah, sedangkan di data ini ada 4 faktor, berarti ada 2 ya. Yang pertama ada 2 faktor, yang kedua juga ada 2 faktor. Nah, tapi yang akan kita gunakan itu kan hanya yang minus 2 sama plus 2. Ya, yang mau kita pakai cuma yang ini aja. Jadi nanti yang 0 itu boleh kalian abaikan dulu ya. Jadi nggak perlu dicari, nggak apa-apa. Nah, untuk yang pertama pembaginya adalah X kuadrat plus 2X. Maka ketika X-nya minus 2, sisanya berapa? Nah, ini tinggal kalian substitusikan ke tadi, sisanya memberikan sisa 2X plus 9. Nah, kita masukkan berarti 2 kali minus 2 ditambah 9. Maka nilainya adalah 5. Nah, kemudian untuk yang kedua ini dibagi oleh X kuadrat plus 2X, sisanya adalah X minus 1. Berarti 2 kurang 1. Nah, maka sisanya adalah 1. Nah, kalau misalnya kita pakai cara teorema sisa, ya berarti kan nanti ini tinggal kita cari aja nih, berarti min 2P plus Q sama dengan 5. Kemudian kalau misalnya X-nya 2, berarti 2P plus Q sama dengan 1. Kemudian kita eliminasi, maka jadi minus 4P sama dengan 4, sehingga nilai P-nya adalah minus 1. Ya, 2P plus Q sama dengan 1. 2 kali min 1 minus 2, tambah Q sama dengan 1, maka nilai Q-nya adalah 3. Sehingga sisa pembagiannya adalah, nah tinggal kita masukkan berarti min PX kan ya, berarti min X plus 3. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita mau pakai cara trik tadi? Nah, kalau kita pakai trik teorema sisa tadi, nah sama ya. Berarti ini tadi kan kita punya 2, yang mau kita cari adalah ketika X-nya minus 2 sama X-nya 2. Ya, jadi X, kemudian ini sisanya. Ya, untuk X-nya minus 2 berarti didapat sisanya 5. Kemudian untuk X-nya 2, maka didapat sisanya 1. Nah, ini tinggal kita kali silang ya, berarti min 2 kali 1 itu adalah minus 2, 2 kali 5 itu adalah 10. Nah, di sini tinggal kita kurangin aja, min 2 kurang min 2 berarti minus 4, 5 kurang 1 4, min 2 min 10 minus 12. Nah, berarti di sini min 4S sama dengan 4X min 12. Nah, ini tinggal kita bagi minus 4, maka menghasilkan S sama dengan minus X plus 3. Sama ya hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Ya, jadi ini untuk contoh ketiga. Nah, kita data dulu data yang kita punya. Ya, pertama di sini kalau dibaginya dengan X X plus 1, berarti kan di sini X-nya adalah min 1 ya, X min 1. Kemudian dibagi X min 1 sama dengan minus 2. Kalau dibagi dengan X min 3 berarti X-nya adalah 3, hasilnya adalah 7. Nah, polinom GX dibagi dengan X plus 1, ya tadi berarti ini Fx. Kemudian di sini ada GX dibagi dengan X min 1, hasilnya 3. Nah, kemudian kalau dibaginya dengan X3, ini hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan Hx adalah perkalian dari Gx dikali dengan Fx dikali dengan Gx. Nah, yang ditanya adalah Hx dibagi dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini berarti pemfaktorannya berapa? X min 3,
X plus 1 ya. Oke, nah sekarang kita data dulu fx. Ini kalau pembaginya adalah X min 1, hasilnya minus 2. Kemudian untuk X 3 hasilnya adalah 7. Sedangkan untuk GX, ya untuk GX ini jika X-nya adalah minus 1 hasilnya 3, sisanya untuk X-nya 3, sisanya adalah 2. Nah pertanyaannya adalah HX. HX-nya ini faktor-faktornya adalah X minus 3 dengan X plus 1 ya. Berarti kan X min 3 itu sama aja X-nya 3 ya. Kemudian ini X-nya 1 atau apa minus 1. Nah di sini sedangkan HX itu adalah Fx dikali dengan Gx. Nah berarti sisanya juga harus kita kali. Yang pertama untuk X min 1. Nah ini berarti untuk X minus 1 nanti sisanya adalah min 2 dikali 3 minus 6. Nah untuk X-nya 3 itu sisanya adalah 14. Nah dengan menggunakan cara trik tadi, oke, nah di sini tinggal kita masukkan ke nilainya ya. Berarti X sisa untuk X minus 1 sisanya minus 6, untuk X 3 sisanya adalah 14. Nah ini tinggal kita kali silang ya, 1 14 berarti di sini min 14. Min 6 kali 3 minus 18 ya, ini kita kurangin berarti min 1 min 3 min 4 sebelah sisanya min 6 min 14 min 20 min 14 min 18 berarti jadi plus 4 ya, plus 4. Nah ini kan berarti min 4S sama dengan min 20X plus 4. Tinggal kita bagi minus 4. Maka hasilnya adalah S sama dengan berapa nih? 5X minus 1. Ya ini untuk sisanya. Oke selesai. Nah kalau misalnya berarti jawabannya adalah yang C ya. Nih jawabannya. Oke, kalau misalnya memang masih ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa langsung berdiskusi dengan saya. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi teori mahasiswa pada pertemuan kali ini. Dan ingat, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya akan tersesat di lembar ujian. Oke, terima kasih.